yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, kolega kami Bu Wiwi. Ini kelihatannya kalem gini, tapi kalau berpungutan pajak pariwisata ini luar. Jadi yang disampaikan beliau agar hotel tumbuh, lain-lain tumbuh, Pemkot juga pajak retribusinya naik. Bimbingan teknis yang alhamdulillah telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan inayahnya kita semua bisa berkumpul di forum yang terhormat ini untuk mendapatkan kota Surabaya dalam memulihkan ekonomi di kota Surabaya dan Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Bapak dan Ibu sekalian, terimalah salam hormat dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Beliau sebagai anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Surabaya Sidoarjo itu tidak luntur. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain beliau bisa berinteraksi secara fisik dengan panjenengan semua. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebenarnya Bu Wiwi agak grogi kalau mewakili Pak Adis ini. Tapi dalam perjalanan ke rumah ke sini, saya itu berdoa mudah-mudahan nasib saya seperti Pak Adis Kadir. Upaya untuk meningkatkan skill para peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kalau kita ngomong pariwisata dan ekonomi kreatif, itu berarti yang hadir di sini adalah orang-orang yang punya kedalaman nilai intelektual, punya kelebihan nilai-nilai intelektual. Karena apa? Ekonomi kreatif itu ditunjang oleh orang-orang yang memiliki kreativitas. Tanpa kreativitas, ekonomi kreatif itu hanyalah slogan. Saya meskipun bukan sarjana ekonomi, tapi karena saya ini mengamalkan ajaran Tuhan untuk terus membaca, karena wahyu pertama Allah kepada Nabi Muhammad itu kan Iqra. Jadi saya ini gemar membaca. Jadi saya ingat bukunya Alvin Toffler kira-kira dibuat tahun 1980. Informasi gelombang terakhir adalah ekonomi kreatif. Jadi kita semua patut bersyukur. Alhamdulillah Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk masuk pada gelombang keempat ekonomi itu, yakni ekonomi kreatif. Tidak dieksplor untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan diri kita sehingga bisa membantu pemerintah kota Surabaya dalam memulihkan ekonomi. Nah, terakhir Bapak dan Ibu sekalian, ini juga perintah agama. Kalau sudah mendapatkan pengetahuan, maka agama mengajarkan al ilmu bila amalin kasajaru bila samalin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kami yakin yang hadir di sini setelah mendapatkan bimbingan teknis ini paling tidak bisa meningkatkan inovasinya, produknya, sehingga bisa membantu pemerintah kota dalam memulihkan ekonomi di kota Surabaya. Yang kedua juga bisa menjadi agent of knowledge, paling tidak yang belum menikah ya kepada pacarnya. Kalau punya pacar 4 berarti bisa menularkan pengetahuannya ke 4 pacarnya. Bagi bapak-bapak yang punya istri 4, mohon maaf juga bisa menularkan ke 4 istrinya menularkan ke anak-anaknya yang lain. Insya Allah pertemuan pada pagi hari ini bisa menjadi pertemuan yang berkah bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi pemuda-pemudi, bisa menjadi masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini dengan menjadi agen, dengan menjadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di kota Surabaya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terimalah salam hormat Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHM. Beliau sangat sayang dengan warga Surabaya dan Sidoarjo. Saking sayangnya beliau masih berupaya untuk bagaimana mengumpulkan panjenengan melalui pendidikan seperti ini, sehingga paling tidak kalau panjenengan semua nanti berkembang menjadi pelaku ekonomi kreatif yang kaya raya, itu bisa menjadi tabungan amal jariah Pak Adis Kadir kelak di akhirat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.